Halo, Halo, selamat sore Mas. Terdengar suaranya bagus? Jelas suara iya, saya? Oke. iya, enggak. Jelas Iya, nggak? iya, siap-siap. Jelas, jelas Mas. Jelas sekali. Oke. Ini tempatnya teman Mas sudah gabung. Boleh kita mulai Mas ya? Boleh. Oh iya, boleh. Iya, teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Returns ID, senang rasanya bisa menyapa teman-teman kembali di akhir pekan. Seperti biasa di dalam program trending topik kita, Returns ID. Nah, hari ini teman-teman spesial kita akan mengulas terkait tema uh, Capres Tunggal 2024. Mungkinkah? Nah, ini teman-teman berangkat dari seperti yang kita ketahui teman-teman meskipun pemilu serentak itu akan berlangsung 3 tahun mendatang pada tahun 2024 khususnya pilpres. Namun kalau mungkin teman-teman bisa melihat sekarang bagaimana kemudian tensi politiknya sudah lumayan meningkat ini. Kalau teman-teman mungkin suka berselancar di sosial media, pasti teman-teman akan diterpa dengan informasi-informasi siapa kemudian calon-calon yang akan berebut menuju kursi RI 1. Nah, ini teman-teman, seperti yang kita ketahui, peta politik hari ini itu mayoritas parpol yang kemudian masuk dalam lolos pada tahun 2019, ada 9 parpol, di mana 7 parpol itu memilih untuk bergabung berkoalisi di bawah rezim pemerintah hari ini, dan 2 parpol itu kemudian di luar koalisi. Ini teman-teman kalau kita lihat 7 parpol ini kalaupun digabung itu suaranya mungkin paling tidak mencapai 70%. Nah, kemudian kalau di parpol yang di luar ini kalau bergabung pun itu mencapai sekitar 15%. Nah, sementara parliamentary threshold-nya kita itu 20%. Nah, ini rata-rata parpol yang lolos kemarin itu belum mencapai seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kemudian capres tunggal bisa muncul di sini. Nah, nanti kita ini sudah bersama narasumber kita bersama Bang Mas Nyarwi Ahmad PSD. Beliau adalah dosen Visipol UGM sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian President Studies. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Ani. Iya, iya. Bagaimana, Mas, kabarnya ini? Ikut join apa eh, meramaikan diskusi kita nih. Iya, kita mau bagi-bagi sharing-sharing ya, Mas ya, bincang-bincang santai saja bersama Ya, teman-teman. Nah, ini mungkin mau minta pandangan ini, Mas, terkait kemungkinan kalau dilihat dari peta politik hari ini, ya, kita bicara tentang capres. Nah, bagaimana Mas? Kalau dilihat ini peta politik kita ini kemungkinan akan berubah enggak Mas? Atau tetap begini saja nantinya ini? Kalau bisa ya, diberikan komentar ya, ya. Yang perkembangan sekarang. pertama ya, Hmm. terlalu kita membicarakan Pilpres 2024 dari Hmm. sisi kurun waktu. Kenapa? Karena Presiden masih bekerja untuk 3 tahun, ya. Hmm. Itu. Tetapi kalau kita lihat kayak kemarin juga sudah disampaikan apa ada beberapa ya tahapan pemilu ini kan apa istilahnya tahapan pemilu kita sebenarnya lebih lebih cepat ya 2022 itu apa itu kalau kita lihat eh, kemarin ya itu sudah ada mulai tahapan saya lupa nanti bisa dicek Hmm. teman-teman. Ya. Nah, ini kan prosesnya apa sudah mulai sebenarnya tahun depan dari rangkaian itu sehingga orang itu kemudian berpikir soal bursa capres cawapres. Nah, Hmm. selain itu selalu saja orang kan selalu menilai politisi itu peluang yang bisa didapatkan kan untuk Ya. masuk dalam capres cawapres. Hmm. Nah,
kenapa orang mulai rame membicarakan capres-capres? Karena di Indonesia ini kita ini menganut sistem presidensial, di Ya, betul. mana kepala negara, kepala pemerintahan. Dan kalau Hmm. kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 amandemen dan juga berbagai regulasi yang lain, undang-undang yang lain, kekuasaan presiden itu luar biasa, sangat Hmm. powerful lah. Hmm. Walaupun kontrol terhadap presiden juga luar biasa, tetapi sentralitas ada namanya unilateral presidential power lah kalau dalam literatur Hmm. presidential studies. Itu di Indonesia peluangnya itu cukup besar presiden menjalankan atau mengembangkan unilateral presidential power. Jadi Hmm. nah pertanyaan berikutnya kan saya dikasih PR nih, ini langsung Ya. diskusi lah ini sehingga bisa pokoknya kan diskusi. Jadi nanti ada diskusinya kalau Iya, dengan diskusi, pertanyaan. diskusi. Hmm. Diskusi. Ya. Kalau mungkin nggak capres tunggal Hmm. 2024 kan gitu pertanyaannya. Hmm. Nah, kalau analisis saya ini sebenarnya tergantung beberapa faktor atau kondisi ya. Ya, Ya. paling tidak ada 6 yang saya identifikasi yang menentukan ada tidaknya peluang capres tunggal untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal yang pertama dan sangat menentukan adalah ada tidaknya amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian memberikan pintu atau peluang Hmm. untuk adanya masa jabatan presiden 3 periode, ya. Nah, kalau dilihat dari konstelasi jumlah kursi partai-partai pendukung di parlemen hari ini yang mendukung pemerintahan, amandemen itu secara matematik bisa dilakukan, Hmm. ya. Karena itu misalnya diinginkan 3 periode dan kalau kita lihat kan sudah ada juga beberapa bahkan pengamat ya analis ya, tidak hanya mungkin kalau politisi mungkin agak malu-malu kali ya beberapa, tapi ada juga saya lihat yang menyuarakan untuk 3 periode dan Tiga periode. amandemen termasuk tentunya amandemen di situ ya. Nah, Hmm. sekali lagi karena politisi kita demokrasi kita itu masih boleh dibilang elitisme demokrasi, ya, demokrasi yang elitis. Jadi ketika pasca pemilu khususnya seluruh Hmm. keputusan itu kan ditentukan elit ya di parlemen, Ya. di DPR, ya di MPR gitu. Kalau misalnya terjadi misalnya secara masif opini atau pendapat atau keinginan elit untuk 3 periode, nah itu sangat 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 mungkin itu terjadi. Nah, implikasi dari poin pertama atau faktor pertama ini adalah tentu pada kondisi yang kedua, di mana kalau capres tunggal itu kan mensyaratkan ada capres yang dominan, sehingga yang Hmm. lain tidak mungkin berkalkulasi untuk tidak nyapres, ya, Ya. atau tidak memungkinkan untuk bisa nyapres seperti itu. Nah, siapa tentunya ya incumbent di sini adalah Pak Jokowi kan gitu. Nah, tetapi sekali lagi kembali lagi seberapa peluang Pak Jokowi untuk walaupun misalnya amandemen dilakukan, ya kan? Peluangnya bagaimana untuk bisa 3 periode itu juga ditentukan oleh ya yang pertama yang jelas menonjol itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Kalau misalnya Hmm. tingkat kepuasannya itu di atas 60%, kalau kemarin-kemarin ada yang mengatakan sampai 75 bahkan, atau bahkan 80%, itu ya. Terus parpol-parpol pendukungnya juga menginginkan untuk mencalonkan kembali. Terus basis regulasi ada yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu yang memuat 3 periode itu sudah dilakukan, maka peluangnya menjadi besar sekali untuk maju 3 periode. Dan kalau misalnya Pak Jokowi yang maju, nah, peluangnya kemungkinan besar sekali terjadinya capres tunggal itu ada. Karena Hmm. mungkin yang bisa jadi berkalkulasi untuk tidak bertarung dengan Pak Jokowi atau tidak berani Ya. atau sungkan atau seperti itu. Nah, itu bisa jadi atau mungkin bukan capres tunggal tapi capres melawan kota kosong. Jadi karena kota kosong ya kota kosongnya berarti kan nggak ada capresnya kan gitu. Nggak Ya berarti capresnya. tetap aja tunggal gitu. Tetap saya tunggal. Hmm. Iya, kalau dilihat dari peta politik, peta partai politik hari ini, mungkin kalau terlepas dari presiden, jabatan presiden akan tiga periode. Tapi kalau dilihat dari peta politik hari ini yang kemudian banyak sekali partai yang bergabung dalam koalisi pemerintahan, Mas, ini Hmm. bagaimana, Mas?
kemungkinan ada berubah enggak? Ini soalnya gambarannya kalau ini solid, ini kayaknya bakal memunculkan poros sendiri seperti itu. Bagaimana Mas komentarnya Mas? Terkait dinamika parpol itu Mas, sebenarnya parpol itu cukup dinamis ya. Sebelum bicara parpol, sebenarnya saya tuntaskan dulu soal karena pintunya ada di amandemen dan Ya. pintunya selain faktor penentu tadi adalah tingkat kepuasan publik pada kinerja Pak Jokowi, apresiasi publik seperti apa, dan itu menunjukkan legitimasi Pak Jokowi juga di situ. Jadi kalau amandemen itu peluangnya bagaimana? Tadi saya katakan kalau dari sisi elit, dari sisi matematis gitu ya, partai-partai pendukung misalnya menginginkan yang selama ini mendukung Pak Jokowi di pemerintahan menginginkan itu, kekuatan di parlemen cukup memadai untuk melakukan itu amandemen itu. Tetapi bagaimana sikap publik kan gitu kan? Nah, Ya. Indonesian Presidential Studies itu April kemarin itu kita membuat nasional ya, Ya. 3 multi state random sampling gitu kan, metode penarikan sampelnya dengan sampel 1.200 gitu kan, margin of error 2,83%, orang sering bilang juga 2,9 tapi sebenarnya 2,83. Nah, siapa saja yang setuju dilakukan amandemen tersebut ya, presiden 3 periode ya, hanya 29,3% yang setuju ya, ada 58,1% yang tidak setuju atau yang menolak. Artinya apa? Publik itu tidak menginginkan di situ, mayoritas publik ya masih menginginkan pola presiden itu ya 2 periode saja, bukan 3 periode kan. Nah, terus ada juga misalnya kita buat pertanyaan, kalau yang setuju Pak Jokowi maju ketiga kali seberapa banyak gitu ya, kita tanya begitu. Tadi walaupun misalnya yang tidak setuju amandemen presiden 3 periode yaitu 29,3, sekitar 30%. Tapi yang setuju Pak Jokowi maju ketiga kali itu 39%, hampir 40%. Jadi cukup besar. Nah, yang tidak setuju ada 42%. Jadi masyarakat di sini terbelah ketika ditanya Pak Jokowi 3 periode apa enggak. Hampir separuh itu. Kalau margin of error ini kan masih masuk. Ada yang kita kira cukup sebagian juga menginginkan Pak Jokowi 3 periode, sebagian juga menolak kan gitu. Dan angkanya hampir yang setuju 39%, yang tidak 42%. Seperti itu. Ya. Nah, kita juga tanya yang sangat ingin, tadi kan yang setuju 29,3, yang sangat ingin Pak Jokowi 3 periode, masyarakat datanya lagi dalam survei itu hanya 27,6%, sedikit agak menurun lah. Nah, yang yang tidak setuju ya sekitar yang tadi sama ya, yang kalau yang sangat tidak ingin di sini 51,9. Jadi yang sangat yang tidak ingin dan sangat tidak ingin. Artinya ini lebih pada keinginan. Tadi kan setuju. Kalau ini keinginan gitu ya. Jadi angkanya sedikit lebih menurun. Sedikit masing-masing menurun ya. Nah, tadi saya ulangi kalau yang yang amandemen tadi presiden 3 periode itu 58,1 itu yang tidak setuju. Sangat tidak setuju dan tidak setuju. Nah, yang setuju hanya 29,3. Kalau ditanya soal tadi Pak Jokowi maju 3 kali, itu yang setuju sangat setuju 39%, yang tidak setuju 42. Jadi terbelah. 42. Terbelah. Nah, kemudian yang ditanya soal mereka yang ingin dan tidak ingin gitu ya. Yang tidak ingin itu ya angkanya 51,9. Nah, yang menginginkan 27,6. Ini cukup besar loh. 27, bisa jadi karena angka ini berubah kan. Jadi kalau misalnya amandemen terjadi, opini publik berkembang, itu bukan tidak mungkin peluang tadi yang kamu tanya capres tunggal itu terjadi, kan gitu. Nah, karena adanya itu. Nah, faktor terkait partai tadi kamu tanyakan ya, ini ya terkait partai. Tadi kan ada beberapa faktor. Ini kita baru bicara 2 faktor yang menentukan ada enggak atau ada mungkin tidak peluang adanya capres tunggal. Yang pertama tadi ada tidaknya amandemen Undang-Undang Dasar 45, yang kedua tingkat kepuasan publik pada kinerja Pak Jokowi, ya. Nah, yang ketiga itu kondisi parpol dan dinamika interaksi antar parpol, ya.
Kalau misalnya kita anggap misalnya amandemen tidak berubah, tidak ada perubahan amandemen, oke? Kemudian kan berarti 2024 itu panggung yang terbuka. Kenapa? Karena Pak Jokowi nggak bisa maju lagi, kan gitu. Ya. Dengan tren misalnya tingkat kepuasan publik pada Pak Jokowi hari ini ada yang mengatakan 65 sampai 70, bahkan 75 misalnya, artinya masih bagus tingkat kepuasan publik misalnya secara umum. Nah, kondisi dinamika parpol di mana Pak Jokowi nggak bisa mencalonkan, maka parpol akan kemudian memikirkan ya peluang-peluang apa saja dari kandidat mana saja, entah dari dalam maupun dari luar, yang kemudian menjadi kandidat yang bisa dicalonkan atau nominasikan untuk maju di Pilpres mendatang. Nah, kenapa parpol butuh orang-orang begini? Karena kita tahu ya partai ID di Indonesia itu masih sangat lemah. Jadi daya ikat ke pemilih itu secara umum masih sangat lemah. Kurang lebih tidak lebih dari 20%. Bahkan bisa menurun di beberapa, kalau kita cek, kita kebetulan belum punya data survei panel saran ya, tapi kalau kita lihat beberapa data survei yang lain itu fluktuasinya bisa 10%, 12, 13, 40% partai ID. Nah, karena partai ID lemah, maka kemudian dibutuhkan capres yang punya daya magnetik yang kuat. Nah, daya elektrik kuat. Ini parpol kemudian berusaha memajukan atau mencari, menominasikan calon-calon yang potensial atau menciptakan dalam tanda petik elit-elit yang potensial untuk maju di bursa Pilpres. Termasuk siapa? Termasuk atau khususnya ketua umum partai. Ketua umum itu, ya kan? Nah, kalau kita lihat ketua umum partai di Indonesia sampai hari ini di sejumlah data survei, termasuk data survei yang dilakukan oleh IPS, itu hanya sedikit yang menonjol elektabilitasnya, tingkat elektabilitasnya. Rata-rata rendah. 0,2, ya. Yang cukup menonjol hanya ada dua. Ya. Yang pertama ketua umum Gerindra, Pak Prabowo. Oke, baik 30 nama atau beberapa nama, misalnya contoh ini yang 30 nama di data survei kita April kemarin, itu 25,40%. Nah, AHY 4,8%. Itu dari ketua umum partai. Yang lain secara umum masih belum menonjol, ya. Nah, karena tidak menonjol juga, kemudian partai kan hanya partai tertentu yang memiliki peluang untuk mencalonkan, artinya memiliki kandidat yang bisa dicalonkan. Tetapi meskipun mereka kandidat untuk mencalonkan, kursi yang dimiliki tidak cukup untuk presidensial threshold. Maka dari di sini muncul yang disebut dengan koalisi atau faktor koalisi itu. Nah, koalisinya ini ditentukan oleh siapa atau oleh apa? Nah, kalau kita lihat dari parpol yang memiliki modal dari sisi modal kursi atau suara untuk presidensial threshold, itu hanya satu, yaitu Partai PDIP yang partai yang mampu bisa mencalonkan pasangan calon capres, ya kan? Nah, kalau kita lihat dinamika terakhir kan PDIP ini makin lengket nih dengan Gerindra, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah koalisi apa lanjut gitu kan? Itu satu. Nah, tapi kecenderungannya orang membacanya koalisi akan berlanjut karena makin lengket, ya kan? Ada banyak peristiwa yang menunjukkan kelengketan itu, misalnya penghadiaan patung Buddha Bung Karno, ya kan? Hari ini apa kemarin saya lupa, yang Bu Mega dianugerahi profesor kehormatan di Unhan, ya, menhannya kan Pak Prabowo tentunya di sana, gitu lah. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya kan pasti ada dinamika di internal PDIP dan juga Gerindra terkait formasi siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres. Apakah Puan atau Puan Prabowo kan gitu. Nah, ini tentu akan, karena sama-sama partai, apalagi PDIP partai besar. Ini juga menentukan dinamika koalisi partai-partai yang lain. Ya, belum lagi kita dengarkan kemarin kan muncul koalisi alternatif, ya, entah basisnya partai Islam atau partai pendukungnya umat Islam, atau mungkin di luar itu, ya, kayak misalnya walaupun tidak secara eksplisit kita dengar misalnya Demokrat ini mau koalisi sama siapa, tapi AHY kan sibuk keliling tuh. Ya, berapa gubernur, berapa partai, ya, seperti itu. Jadi dinamika internasional parpol ini akan terus berlanjut saya kira, dan hari ini kita tidak bisa baca. Menurut saya kita tidak akan bisa baca peta gambaran yang jelas, ya, seperti apa
koalisi ini terbentuk. Nah, tapi itu semua dinamika koalisi ini kan berbarengan dengan perkembangan tingkat elektabilitas kandidat. Karena masing-masing itu kan selalu berkontestasi, selalu memaksimalkan panggung kalau yang punya panggung, kalau yang belum yang mencari panggung gitu ya. Selalu mengelola isu-isu seperti itu. Nah, walaupun kita tahu di data survei kita juga terpotret gitu beberapa nama-nama yang muncul, ya ada yang misalnya dari Prabowo, Ganjar Pranowo, AHY, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, banyak lah nama-nama dengan persentase angka-angka tertentu. Ada yang ini masih di atas data survei kita masih Pak Prabowo ya tentunya. Yang lain masih ada di bawah. Saya Mas Ganjar itu ya sekitar 14%, demikian juga Anies sekitar itu, yang lain di bawahnya misalnya. Tapi overall tidak ada figur baru atau figur capres yang menonjol benar, yang memiliki daya akselerasi elektabilitas yang luar biasa. Ya, masing-masing punya peluang untuk terus naik turun, ya, dan meluas basis elektoral itu pasti. Masing-masing juga punya daya tarik personal dengan basis elektoralnya masing-masing, ya. Atau bahasanya itu mereka punya kolam juga masing-masing gitu. Ya, kolam masing-masing. Ini itu ada di sini, kolamnya ini ada di sini gitu ya misalnya. Baik dari sisi geografis maupun dari sisi isu agama, etnis maupun yang lain-lain itu. Tetapi belum ada akselerasi yang luar biasa menonjol. Yang mungkin sebagai perbandingan itu 2004 ya. Banyak nama muncul, tapi di waktu itu SBY itu punya daya akselerasi elektabilitas yang cukup menonjol. Yang itu membuat dia menjadi rising star ya untuk Pilpres 2004 periode beberapa tahun yang lalu itu. Nah, ini sayangnya sampai hari ini belum ada satupun figur yang seperti itu. Belum ada. Iya, bicara mungkin soal tadi kan ada beberapa yang Mas ucapkan, beberapa figur yang kemudian akan berpotensi akan mungkin memiliki elektabilitas tinggi untuk maju di 01 RI. Nah, ini kan tadi ada yang dari kepala daerah, kalau kita lihat ada barisan kepala daerah, kemudian dari partai politik, ketua partai, kemudian yang ketiga dari kans pembantu presiden, dari menteri. Nah, Mas, kalau mungkin kombinasi yang pas untuk 2024 ini bagaimana, Mas? Antara kepala daerah dengan menteri kah, atau antara kepala daerah dengan ketua partai kah? Sebenarnya bagaimana, Mas, kalau Mas melihat itu? Kalau kombinasi yang bahasanya itu silver bullet itu ya, yang pas betul itu sangat nggak bisa ditentukan begitu. Karena istilahnya, kalau kita ngomong dari aspek pemilih ya, itu kan menginginkan sosok pemimpin yang memiliki track record. Nah, bagaimana dia bisa dilihat track recordnya, kebijakannya, dan lain-lain, itu kan melalui panggung politik yang di mana dia berperan. Dan panggung politik itu bisa macam-macam, ya. Pertama misalnya eksekutif, ya. Eksekutif itu ya di jabatan-jabatan eksekutif, mulai kepala daerah sampai presiden misalnya. Itu panggung rata-rata itu lebih menonjol panggung itu dibandingkan panggung yang kedua, yaitu legislatif. Ya, yang nggak ada justru yang mereka dari kalangan legislatif. Kalau kita lihat tren di Amerika kan banyak senator, banyak kongres yang kemudian punya peluang untuk jadi capres. Di Indonesia karena kerja-kerja parlemen itu kurang menonjol ya visibilitasnya. Bukan berarti mereka nggak bekerja, ya mereka bekerja juga, menawarkan beberapa regulasi, mengkoordinasikan, tapi tidak menonjol gitu. Nah, itu kemudian panggung itu tidak terlihat. Nah, tadi ditanya, kalau ketua partai bagaimana? Ya idealnya kalau sistem kepartaian kita dan organisasi kepartaian kuat, dan partai ID juga kuat, maka Pak Ketua Partai sebagai sumber daya untuk di pusat capres itu mestinya lebih dominan. Tapi yang kita lihat ketua umum partai yang tingkat elektabilitasnya itu masih rendah. Kinerja mereka sebagai ketua partai itu kurang visible. Seandainya mereka dilihat itu bukan dalam arti sebagai ketua partai, tapi sebagai sosok pribadinya, ya,
Ya bisa jadi sebagai pendiri partai misalnya Prabowo gitu ya, orang lebih, karena Prabowo sama Gerindra itu lebih duluan Prabowo kan, brandnya maksud saya. Ya. Gerindra diciptakan itu maksud saya. Nah, itu kan contoh gitu ya. Nah, Hmm. jadi apalagi saat dia jadi Menhan, ya, artinya pembantu presiden di sana begitu. Jadi bukan institusi partainya yang menonjol, tapi orang. Nah, orang ini ada di mana bisa jadi dalam dalam apa sebagai orang dirinya sendiri, politisi yang punya track record, branding personal, nah, atau dia sebagai pembantu presiden juga, ya kan? Nah, kalau di jajaran pembantu presiden, ya sebelum Prabowo dan Sandi masuk sebagai menterinya Pak Jokowi, di situ tidak ada nama-nama yang menonjol juga. Tapi begitu dua orang itu masuk di bursa capres ada Pak Prabowo gitu, di bursa cawapres ada Sandi misalnya, gitu ya. Hmm. Nah, menteri-menteri yang lain ketua umum partai bagaimana? Punya juga peluang, walaupun elektabilitasnya sampai hari ini masih rendah, atau bahkan popularitasnya sendiri juga masih rendah. Contohnya Pak Erlangga, Partai Golkar itu kan partai yang boleh dibilang cukup besar, menengah lah kalau dari hasil apa. Sekarang dia punya sekitar 85 kursi ya, nomor 2 setelah PDIP. Nah, tetapi popularitas Pak Erlangga kalau kita lihat di banyak data survei, termasuk IPS juga punya, itu masih rendah sekali, Sangat masih rendah. rendah sekali. Apalagi elektabilitasnya ya juga termasuk rendah sekali juga gitu. Nah, walaupun peluang itu masih cukup karena ini masih 3 tahun ya, ketua-ketua umum partai yang punya elektabilitas rendah itu masih cukup untuk dikenal, lebih populer, untuk lebih cukup juga untuk meningkatkan atau mengakselerasi tingkat elektabilitasnya ke pemilih. Tetapi tentu butuh effort atau strategi yang baik gitu ya, yang sistematis ya, secara taktis dikenal mencapai target elektabilitas itu tertentu ya. Iya. Secara komunikasi politik, kalau dilihat dari komunikasi politik, mana kemudian partai atau partai-partai yang kemudian berpotensi kemudian untuk lompat pagar begitu, lompat pagar dalam artian membentuk koalisi sendiri di di pemilu 2024 nanti, Mas, kalau Mas lihat. Uh, secara matematis dulu ya, secara Ya. matematis semua partai di Indonesia hari ini ya, apalagi kalau Pak Jokowi nggak maju, itu semua potensial lompat pagar. Ini kan Berpotensi masalah lompat siapa pagar. ya, ini kan masalah siapa yang dianggap lompat pagar apa enggak. Tentu yang dimaksud adalah partai-partai yang koalisi pendukung Pak Jokowi di luar PDIP yang Yes. dimaksudkan sebenarnya. Artinya kan partai ini awalnya ketika menurut saya kira kan setara posisinya. Cuma PDIP sebagai partai pengusung utama kan gitu. Sehingga kalau Pak Jokowi nggak maju tentu semua bisa dianggap lompat pagar. Tapi untuk ke sana kan tentu tidak semua partai punya modal untuk lompat pagar. Ya. Satu misalnya seberapa resources yang dia punya, ya kan? Yang kedua, dia punya nggak kandidat-kandidat potensial yang bisa maju untuk pilpres dan menjadi daya tarik, ya kan? Nah yang ketiga misalnya, dia punya nggak misalnya basis atau istilahnya captive market yang mampu menjadikan ketika dia berada di luar pemerintahan itu dia punya pemilih pendukung yang kuat atau loyal. Karena apa? Karena kita tahu selama ini kan ada di pemerintahan, apalagi partai-partai yang dibesarkan dengan keberuntungan menjadi bagian koalisi pemerintah. Itu kan mereka punya akses sumber daya, ekonomi, material dan lain-lain yang itu menjadi insentif bagi pemilihnya, ya kan? Nah, kalau mereka tiba-tiba lompat pagar misalnya, untuk hari ini saya kira tidak ada peluang itu. Tentu mendekati nanti itu ya semakin besar peluang Jadi akan mungkin adanya, saja, Mas ya. Mungkin saja semua sepertinya. mungkin gitu loh, semua serba mungkin gitu. Nah, lompat pagar itu juga misalnya ada nggak daya tarik blok koalisi baru yang memungkinkan, misalnya asumsi Pak Jokowi nggak bisa 3 periode dan nggak bisa nyalon misalnya, memungkinkan untuk memenangkan ya di luar bloknya PDIP tentunya, memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Kalau misalnya ada penantang, ya, katakanlah misalnya asumsinya PDIP ini berkoalisi dengan Gerindra dan yang diajukan Prabowo Puan, ya, dan beberapa partai melihat ya berarti kan ada peluang partai lain
untuk mencalonkan juga kan gitu. Poros Paling baru. tidak dua itu dari hitungan kursi secara matematis masih bisa kan gitu. Ya, dua pasangan lagi gitu. Nah, Ya. kalau itu dipandang ada peluang, maka ya lompat pagar secara berjamaah ya bisa terjadi gitu loh. Tapi tentu bukan dalam jangka dekat sekarang. Nah, mungkin akan terjadi dalam jangka menjelang nanti gitu ya. Berarti Mas Masalah nimbang-nimbang juga ya Mas ya? ya saya kira itu, saya kira Masih itu. penjajakan Saya gitu ya. kira. Iya. Eh, Kalau dilihat Mas, ini kan bagaimana kemudian posisi dari Jokowi pasca eh, mungkin waktu Pilpres 2024 ini kan kalau dilihat kan juga beliau ini punya kemampuan untuk menggiring atau merangkul semua partai. Hmm. Apakah bagaimana kemudian powernya atau posisinya Jokowi nanti ketika Pilpres 2024? Posisinya bagaimana, Mas? Saya kira ada dua kemungkinan. Kalau misalnya amandemen 3 periode itu, presiden 3 periode itu tidak terjadi dan Pak Jokowi juga tidak mau gitu, apalagi misalnya dukungan publik ke Pak Jokowi untuk mencalonkan 3 periode juga rendah gitu, uh, tentu Pak Jokowi di sana akan berperan sebagai kingmaker. Kingmaker. Kenapa king? Karena Pak Jokowi uh, presiden yang sudah berkuasa 2 periode juga, dan selama masa kekuasaannya kan memberikan peluang banyak juga para tokoh-tokoh dalam tanda petik ya untuk muncul dan menikmati panggung politik kekuasaan eksekutif itu, sehingga tentu ada banyak hal yang katakanlah benefit yang dia dapatkan ya, dan itu punya dampak juga ke elektorat, ke pemilih seperti itu. Nah, tetapi sebaliknya kalau misalnya ada amandemen 3 periode gitu kan, lolos, kemudian dukungan publik ke Pak Jokowi untuk 3 periode juga besar sekali gitu. Terus kemudian Pak Jokowinya juga tiba-tiba berubah pikiran, karena sebelumnya kan Pak Jokowi dengan tegas mengatakan untuk tidak maju kan dalam tiga Ya. periode. Pak. Tapi tiba-tiba terjadi perubahan misalnya karena adanya opini publik dan menyatakan mau 3 periode misalnya, ya dia bukan kingmaker tetapi menjadi player kan, Player. menjadi cap gitu loh untuk 2024 gitu kan seperti Ya. itu. Jadi ini tergantung kondisi yang seperti itu, masih dinamis saya kira. Saya kira masih Masih dinamis. dinamis ya. Iya. Iya, teman-teman, kalau Ya, mau ya. bertanya, mungkin teman-teman, saya mau menyapa teman-teman ini yang sudah bergabung dengan kita, Mas Nyawir. Mungkin kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan teman-teman ketik di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa ketemu ke Mas Nyawir supaya dikomentari langsung pertanyaannya. Ya, kita diskusi santai saja sore ini ya. Eh, Meskipun temanya sedikit berat, tapi kita bawa santai saja untuk yang ini. Iya, Mas lanjut mungkin sambil nunggu teman-teman juga. Potensi konvensi, ini kan ada isu-isu konvensi juga, Mas, yang dibawa sama teman-teman dari Nasdem. Nah, ini kan kalau Ya. dilihat juga dapat bisa menjadi tren juga seperti itu. Sebenarnya konvensi ini kalau Mas lihat bagaimana sih sebenarnya? Apakah memang bisa dikatakan itu sebagai pure partai ingin melihat figur yang mana yang tepat untuk dijadikan calon paslon, atau sebenarnya hanya trik untuk ya mendongkrak popularitas saja pada saat mendekati pilpres? Ya, yang kita belajar dari pengalaman aja ya, Oni ya. Tradisi konvensi di Indonesia itu kan berkembang sebenarnya sudah cukup cukup lama ya. 2004 itu Golkar yang menjalankan konvensi. Tentu kalau kita simak orientasinya kan mencoba mencari kandidat yang terbaik gitu. Cuma definisi yang terbaik ini menjadi subjektif. Menurut siapa? Kriterianya Ya. kayak apa? Kan? Nah, kriteria adalah di sana banyak. Lebih kepada kepentingan elit partai gitu. Nah, tentu berbeda dengan kriteria, contoh misalnya berdasarkan rekor kepuasan kinerja atau publik misalnya, capaian-capaian atau inovasi-inovasi kebijakan misalnya. Nah, 2024 kita lihat
konvensi tidak jelas indikatornya. Tidak Yang tadi jelas. saya bilang. Ya, sehingga konvensi lebih saya lihat lebih pertarungan antar elit itu untuk merebutkan tiket capres, bukan mencari kandidat capres terbaik yang diinginkan oleh publik. Karena misalnya data surveinya si A mengatakan ini. Kalau di Amerika kan kalau kita simak kan di situ pemilih atau pemilih partai itu punya hak untuk menentukan suaranya kan, siapa yang akan dipilih itu gitu. Nah, di Indonesia ini kan anggota partai politik tidak jelas jumlahnya. Ya ada, tapi kalau kita keanggotaan itu pelembagaan partai politik Indonesia kurang berkembang dengan baik. Ya. Sehingga konvensi saya lihat bukan berbasis pada itu, tapi pada mungkin lebih kepada struktur organisasi partai di daerah, kabupaten provinsi itu yang mungkin punya tiket, dan itu sempat juga terjadi dipraktekkan 2009 oleh Partai Demokrat kan gitu. Ya, dan bagaimana konvensi menjelang 2024 kan gitu. Kalau saya lihat peluang konvensi 2024 yang kita dengar so far sampai hari ini baru Nasdem yang secara eksplisit menyuarakan pentingnya konvensi untuk menjalin atau menyaring sosok capres-capres. Nah, memang konvensi ini ada peluang atau ada kemungkinan hanya dijalankan oleh partai-partai yang pertama satu ya, partai ID-nya rendah atau struktur keorganisasiannya itu mungkin termasuk partai yang baru lah, ya. Seperti Nasdem boleh dibilang baru lah, walaupun udah berapa periode ya, parlemen ya, pemilu ya, tapi belum partai tua gitu lah. Nah yang kedua, partai yang tidak punya pemimpin internal atau kader internal yang kemudian sangat potensial untuk di bursa capres-capres, punya daya elektabilitas yang bagus. Nah, partai-partai itu pasti akan ada peluang untuk konvensi. Ya. Nah, yang ketiga ini yang penting, partai yang para pendirinya maupun organisasi partai itu memiliki sumber daya keorganisasian dan termasuk sumber daya kampanye yang memadai. Ya. Karena konvensi itu kan mengandaikan partai ini juga cukup established, cukup mapan, berani gitu, kemudian juga bisa juga konvensi ini juga kemudian menjadi sarana atau instrumen dia untuk marketing politik sebenarnya, menjadi kayak ya kontes gitu, supaya dia masih terus-menerus menjadi pusat perhatian, atau kandidat-kandidat yang muncul di sana juga punya daya tarik terus gitu ya. Nah itu juga bagian dari itu, semua kan membutuhkan sumber daya. Nah, tapi satu lagi yang keempat, partai yang punya konvensi atau kemungkinan menjalankan konvensi itu pasti punya karakter lebih terbuka. Lebih terbuka. Terbuka dalam artian dia sangat concern pada dinamika pasar pemilih. Kenapa? Karena konvensi itu kan diharapkan bisa mencari sosok figur yang memang benar-benar punya daya magnetik elektoral, ya, bukan hanya terlepas posisinya apapun di partai, atau bahkan tidak punya posisi apapun di partai. Nah, kalau untuk partai-partai kader misalnya yang basis ideologi masih kental seperti PDIP, saya skeptis itu ada konvensi. Ya, bahkan tanpa konvensi kan bisa nyapres mencalonkan juga gitu. Kenapa harus konvensi? Misalnya begitu. Dan seandainya konvensi, sekali lagi seandainya ada konvensi, mungkin indikatornya juga berbeda. Misalnya pada senioritas dia di partai. Terus yang kedua, senioritas dia berkarir di partai kan. Yang kedua, posisi di struktur organisasi partai. Nah, yang ketiga ini yang penting juga. Ini terah Bung Karno apa bukan? Seandainya terah Bung Karno dari siapa? Yang bukan apa? Sehingga dipandang unik, ya, yang bisa disejarkan Bung Karno, bisa begitu. Nah, itu juga. Seandainya kira juga muncul indikator-indikator begitu. Ya. Iya. Ya Mas, ini ada pertanyaan dari teman kita, ada Bang Rahmat Marsyad. Mungkin juga bisa dibaca Mas pertanyaannya. Jika Jokowi menjadi penentu dan koalisi tetap bertahan, apakah mungkin capres tunggal terjadi? Karena dua partai yang kini berada di luar pemerintah hanya memiliki 15% lebih suara. Bagaimana Mas? Kemungkinan gini, kalau bicara soal matematis ya, dari sisi kursi yang dia punya,
tentu partai yang di luar itu kan bagaimana, mana mungkin dia bisa mencalonkan kalau tadi kan sudah dijawab sendiri tuh. Kalau misalnya jumlah kursi yang dia punya atau itu tidak sampai parlementer presidential threshold di Hmm. bawah 20, itu kan pertanyaan. Hmm. Ya artinya kan nggak mungkin kan. Nah kalau Ya. nggak mungkin semua lari ke satu blok, apalagi misalnya tadi ada amandemen presiden 3 periode, Pak Jokowi sendiri didorong publik, ada suara publik, kemudian Pak Jokowi juga mau misalnya, maka kemungkinan capres tunggal makin besar kan gitu. Hmm. Karena, karena kalau kita bicara demokrasi itu kan ada aspek proseduralnya, ada aturan mainnya, gitu kan? Ya, ketika misalnya aturan main tidak terpenuhi, ya kayak tadi misalnya, bagaimana misalnya contoh sebut aja lah, PKS sama Demokrat, ya. Nah, kalau dia tidak bisa menggoyang atau meyakinkan salah satu saja yang sekarang ada di pemerintahan yang punya kursi di parlemen, maka peluang dia untuk membangun koalisi mencalonkan sosok capres-capres itu tamat kan gitu. Kenapa? Karena butuh 20 kursi parlemen atau 25% suara kan. Hmm. Popular vote kan kalau presidential threshold itu. Ya. Kecuali misalnya terjadi goyangan-goyangan, entah sentimennya sama partai Islam. Nah, di situ kan ada PAN, ya. Tapi kalau lihat PAN kan sekarang mungkin makin makin ini makin Nasionalis. bukan hanya makin 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 lengket ke Pak Jokowi misalnya begitu ya. Ya. Ya, ya peluangnya seperti itu, kemampuan dia meyakinkan. Nah, di luar faktor itu sebenarnya kan kalau seandainya sentimen blok partai Islam itu masih ada gitu, meskipun kondisi hari ini itu ada kemungkinan muncul pasangan di luar, katakanlah yang menjadi partai-partai pendukung Pak Jokowi. Tapi kalau kita Hmm. lihat kan uh, partai-partai Islam ini kan dalam arti pemilihnya saja, atau dalam arti mungkin satu dua platform formalnya aja. Hmm. Tapi ideologis yang menyatukan ideologi partai Islam sebagai untuk membuat koalisi itu sangat kecil. Bahkan sejak pasca reformasi belum pernah ada itu. Belum pernah ada. Dulu ada istilah poros tengah, tapi poros tengah itu kan tidak sepenuhnya disebut kelompok Islam gitu ya. Terus Hmm. kemudian Hmm. juga hanya untuk keperluan parlemen, bukan Ya. untuk mencalonkan koalisi capres-capres. Bahkan selama sejarah Pilpres dari 2004 sampai hari ini belum ada tuh saya dengar atau kalau kita lihat koalisi parpol yang berbasis Islam. Dulu ada kebangsaan kerakyatan yang kita dengar. Tapi tidak ada misalnya ini koalisi partai Islam nggak ada. Mungkin Hmm. bisa jadi elit-elit kita juga cukup khawatir dengan munculnya sentimen Islam non Islam gitu, bisa jadi, dan itu poin bagus juga yang untuk anulah. Nah, tapi sisi lain juga memang partai-partai Islam ini karakternya memang cenderung tidak bisa berkoalisi. Tidak bisa berkoalisi. Artinya ya, artinya cenderung lebih menikmati jalan sendiri-sendiri gitu. Hmm. Uh, apa tidak ada ya sekarang gini, itu bukan fenomena politik sebenarnya, fenomena kultural deh, Fenomena fenomena kultural. kultural. Kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita aja mungkin sesama kulturnya sama gitu, secara keagamaan Islam, itu siapa yang jadi imam di sebuah masjid aja masih ramai. Kalau imamnya mungkin ini, atau di masjid sana itu ya seperti itu contoh lah. Itu masih ada gitu, secara kultural masih ada. Ya, bukan berarti tidak suka, tidak, tapi ada perasaan kenapa sih itu jadi imamnya gitu. Padahal mungkin kemampuan bacaan Qurannya menurut dia sih lebih baik saya misalnya begitu. Nah, itu Hmm. kan masih ada, atau Ya. pengaruhnya ya itu contoh aja. Jadi tidak kita belum ada, tidak punya tradisi yang kuat. Bahkan di era Orde Lama aja kalau kita ngomong politik Islam itu kan juga terbelah. Ada NU, ada Masyumi. Apalagi pasca reformasi, Hmm. ya Indonesia itu kan plural, ya, bukan hanya aliran ideologi yang plural, tapi dalam konteks Islam sendiri juga plural kan, sehingga sangat Ya. kecil seperti itu. Iya, apakah itu kemudian juga Mas berbicara tentang Partai Islam? Ini kan rata-rata semua kemarin itu rata-rata mendeklarasikan diri uh, kita nasionalis, kita lebih moderat, gitu rata-rata. Ini sudah mulai PKS sudah mulai tidak terlalu
berbasis. Apakah Ya, itu juga ada kaitannya dengan ini karena mereka mungkin tidak melihat punya basis untuk kalau ketika mereka memegang ideologi Islam, membawa ideologi Islam itu mereka tidak terlalu cukup mempunyai basis atau sebenarnya seperti apa Mas alasannya? Ini rata-rata bukan mendeklarasikan diri seperti itu. bukan tidak mempunyai basis ya. Kalau katakan hampir semua partai Islam itu punya basis tradisional yang ada ya di parlemen. Misalnya PKB itu kan NU pasti banyak itu Jawa Timur gitu kan, khususnya Jawa Tengah juga, Jawa Barat sebagian gitu. Kemudian PAN juga punya apa sejarah dengan apa komunitas Muhammadiyah juga kan gitu. PKS juga dengan kelompok-kelompok tarbiyah gitu. Dan saya kira basis efektif marketnya itu masih real gitu ya. Berapa persen itu masih saya yakin masih kuat gitu. Sama dengan P3. Ini juga sama. Di situ juga ada tokoh-tokoh NU, juga tokoh-tokoh apa Parmusi dan lain-lain. Nah, saya mau katakan faktornya bukan pada itu, bukan pada tidak punya basis. Tapi memang ada dua hal. Yang pertama, Partai Islam juga saya lihat elit-elitnya mulai sadar bahwa perlu memperluas basis pemilih, supaya tidak hanya dulu basis tradisional saja. Karena basis tradisional kan rata-rata orang tua tuh. Ya, Ya, tentu kalau kita orang tua, ya itu kan kayak pasti ada yang meninggal kan gitu, berkurang ya, kan gitu. Jika perlu menambah-nambah terus supaya nggak berkurang kan gitu. Nah, ya. kedua juga ada tren di mana terjadi konvergensi ideologi dan Dan ini sudah frekuensi di sudah. kajian-kajian akademik juga. Jadi beberapa partai Islam itu juga mengadaptasi narasi-narasi nasionalisme. Ya, nah, persis juga sebaliknya partai-partai nasionalis juga memperluas sayap-sayap ke arah Islam. Ya, kita tahu misalnya PKB kan juga punya itu syarat yang dipimpin Profesor Hamka Hakik. Ya, apa Ya, itu Golkar juga udah lama ya dekat dengan top apa organisasi Islam dan bahkan elit-elitnya juga punya background sebagai pimpinan organisasi keagamaan Islam misalnya. Jadi di Indonesia tidak bisa sepenuhnya kita lihat kalau kita ngomong partai warna ideologinya hitam putih begitu enggak ya hari itu makin konvergen sebenarnya. Nah pertanyaannya sebenarnya adalah uh, kita kan mengasumsikan agama itu masih menjadi faktor penentu kan untuk apa pemilihan gitu. Ini karena ini pembicaranya soal capres ya. Uh, dalam konteks capres ya, di data survei kita, misalnya contoh data survei PSB April ya 2021 kemarin, agama itu tidak lebih dari 10%. Agama capres ya, pasangan capres itu menjadi pertimbangan pemilih tidak lebih dari 10%. Kan kecil sekali. Yang lebih besar apa? Yang lebih besar sebenarnya pada dua hal. Hal yang terkait apa elemen-elemen ekonomi politik. Kalau dalam teori voting behavior itu ada perilaku pemilih itu dipengaruhi oleh elemen-elemen rasional. Ada yang juga emosional, ya, yang psikologis gitu loh. Nah, kalau yang misalnya yang apa namanya, yang rasional misalnya soal terkait ini apa program kerja atau kebijakan yang ditawarkan, misalnya. Nah, di survei kita yang terakhir itu pertimbangan pemilih sangat tinggi, itu 44,90%. Jadi ya. capres ini mau nawarin dalam arti menjanjikan masa depan apa nih ke kita, ya kan? Ekonomi yang seperti apa? Pajak bagaimana? Mau naik apa enggak? Gitu. Ya, sayang hanya mungkin sebagian pemilih yang concern soal ini ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa hal yang terkait kebijakan, ada nggak bansos, ada nggak ini, nah itu juga menjadi pertimbangan apa pemilih di situ. Nah, yang kedua itu faktor kompetensi dalam mengatasi masalah itu juga besar, ya. Besar. Di angkanya itu kalau di data survei terakhir kita 31,9%, hampir 32%. Sorry, lebih 34,7 ya, yang April 2021. 34, hampir 35%. Hampir Itu 30. pertimbangan ya. Maaf, ini yang kompetensi ya. Yang kompetensi itu malah lebih tinggi, 50,60 ya, April 2001 ya. Itu mempertimbangkan kompetensi apa sosok figur itu dalam mengatasi masalah. Nah, ini yang terkait aspek psikologis itu figur. Figurnya kayak apa? Nah, yang mereka mempertimbangkan figur aja di data survei kita 34,7%, yaitu ini April 2021. Jadi sosok figur yang apa bukan partai lagi gitu loh. Orang yang ini. Kalau misal kebijakan itu kan bisa jadi partai ikut terlibat. Program Ya, kerja partai ikut nampak di sana gitu. ya. Kompetensi tidak hanya pada orang itu sendiri, tapi juga background
partai atau pengalaman ketika dia misalnya dicalonkan dan terpilih ya dalam Ya. bursa pilkada atau bursa pemilu yang lain oleh partainya kan gitu. Hmm. Jadi ini juga menentukan menurut saya kondisi-kondisi aktual ya yang berkembang ya menjelang Pilpres 2024. Masih 3 tahun, masih lama itu. Dan Sama. semuanya Bisa berubah masih tengah banyak. jalan, menit-menit terakhir ya Mas ya. Iya, Oh, iya. Mas, ini menyoal terkait tadi kompetensi, kemudian sosok secara psikologi ya, orangnya seperti apa gitu. Kalau dilihat ini kan bicara tentang kepala daerah yang kemudian beberapa kepala daerah yang mungkin kalau dilihat berkapabilitas dan memiliki elektabilitas tinggi. Ini kan rata-rata eh, tahun 2020 2023 itu kan ada yang sudah harus mengakhiri masa jabatannya, Mas. Nah, Iya, mengakhiri masa jabatannya. Nah, kalau Mas lihat sendiri menjelang tahun 2024, nah, ketika dia tidak memiliki apalagi pengaruh atau memiliki ruang untuk apa istilahnya ya, membuktikan bahwa berbuat sesuatu atau berbuat lebih ke masyarakat ketika masa jabatannya habis. Nah, apa yang kemudian dia harus lakukan untuk supaya partai-partai ini tadi yang mungkin belum mempunyai calon itu melirik, Mas. Ini kalau dia kan masih lama juga. Kalau 2020 selesai, 2022 selesai maksudnya masa jabatannya. Nah, otomatis kan ada range itu untuk ada jeda. Apa yang harus dipersiapkan sebenarnya? yang jelas panggung politik itu sangat menentukan apa peluang yang dimiliki oleh kandidat atau elit-elit untuk selalu dilihat publik, dikenal publik, Ya, bahkan punya daya tarik di mata publik. Nah, kalau panggung politiknya tersebut hilang gitu, maka tentu saja faktor hal yang real terjadi adalah apa dia kehilangan panggung itu artinya peluang elektabilitas dia menurun. Itu hmm. satu. Tapi sekali lagi ini tergantung juga masing-masing kandidat atau elit itu. Kalau dia mampu menciptakan panggung baru, punya daya tarik magnetik baru yang kemudian bahkan bisa terus mewarnai atau menjadi trendsetter dari setiap perkembangan dinamika politik yang ada. Saya kira dia tetap akan eksis dan punya daya tarik juga bagi parpol lain. Atau Hmm. bahkan parpol tersebut dengan cepat bisa menciptakan panggung untuk mereka yang sudah kehilangan panggung. Ya, banyak cara tentunya. Ya, para Hmm. ahli konsultan politik dan lain-lain paham betul soal itu. Uh, elit juga udah belajar gitu. Nah, itu bukan bukan berarti ketika mereka berhenti gitu terus tamat karir politiknya, itu belum tentu gitu. Ya. Uh, jadi dia punya peluang yang lain juga. Sekali lagi Hmm. ini masih 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 panjang ini. 3 tahun itu masih Panjang. lama. Seandainya mereka kehilangan ada yang berhenti 23, ada yang 22 ya kan. Kalau 22 mungkin masa jedanya 2 tahunan gitu kan. Tapi kalau yang 23 itu saya kira malah nggak terasa soal jeda itu karena pendek banget. Karena kalau nggak salah Pilpres itu Februari atau apa 2024 ya. Februari. Nah, itu hanya selisih sekitar kalau mereka berhentinya sekitar pertengahan pertengahan 2003 berarti ya Ya, 7 bulanan. 7 Waktunya 7 bulanan. bulanan. Ya. Jadi masih bisa sebenarnya tidak kehilangan panggung juga ya Mas ya. Kalau dilihat ya. Masih berpotensi mendapatkan panggung di luar itu sebenarnya. Ya, iya, iya. Nah, Hmm. satu lagi sebenarnya lain tadi, tadi saya kan bilang soal capres 3 periode bukan faktor apa gitu ya. Satu, ada tidaknya amandemen 45 yang bicara 3 periode. Yang kedua, tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi. Kalau tinggi dan Pak Jokowi punya ini peluang dukungan publik besar, apalagi yang pengen Pak Jokowi 3 periode, undang-undangnya amandemen terjadi, ya maka itu akan terjadi capres tunggal misalnya. Apalagi kita lihat pendukung partai Pak Jokowi juga mayoritas kan, dan Hmm. yang oposisi juga misalnya untuk bisa mencalonkan, maka itu bisa terjadi. Nah, seandainya tidak ada usulan, maka kemungkinan itu juga itu kecil. Ya, apalagi dinamika parpol itu sangat sangat intensif ya, yang menginginkan katakanlah pasangan-pasangan alternatif, sosok-sosok alternatif, ya, ibarat mereka pengen pengen ada figur baru misalnya atau sosok pemimpin nasional baru, ya itu kemungkinan bisa
amandemen, yang pasangan satu tunggal itu tidak terjadi gitu. Nah kemudian perkembangan elektabilitas kandidat juga, kalau ada figur yang mendominasi, dan Pak Jokowi maju ya Bang Tex. Kemudian juga ada figur yang lain yang kemudian pengen juga bekerja keras, capres tunggal itu mustahil, ibaratnya pasti akan lebih banyak capresnya, lebih dari 2, bisa 3 kan. Nah, kalau pemilih kita misalnya sangat dinamis ya sikapnya, dan kemudian mempertimbangkan baik aspek rasional maupun emosional, psikologis, itu terus menerus terjadi, dan para capres ini kerja keras juga untuk menunjukkan daya tarik dan daya ikatnya ke pemilih, maka itu juga bisa merubah konstelasi itu. Capres 3 periode, capres 3 pasangan itu enggak ya bisa muncul gitu. Kalau di atas matematika, secara matematika ya kan bisa 4 pasangan. Tetapi nanti kita lihat kan model koalisi kayak apa yang bisa menentukan. Ya, jelas faktor pertama itu model koalisi akan ditentukan menurut saya ya. Seberapa PDIP sama Gerindra ini koalisi dan siapa yang dicalonkan. Prabowo itu satu. Yang kedua adalah kalau tidak berkoalisi, apakah PDIP mencalonkan sendiri? Ya. Kita lihatnya dari PDIP dulu nih, karena PDIP jadi kunci Mas ya. Dalam ini. Nah kalau misalnya dia nyalon sendiri, kemudian pasangannya siapa nih? Kan gitu. Apakah misalnya Puan Anies atau Anies Puan, misalnya begitu. Atau siapa lagi? Ramai kan itu kemarin. Iya. Dua hal itu akan menentukan formasi koalisi partai yang lain. Entah mereka Islam atau tanpa embel-embel apapun. Ya, paling enggak kan 2 yang sedang berdinamika di sana. Yang pertama itu Demokrat ini dan tentu dengan PKS. Nah, apakah PKS dan atau PKB misalnya dengan P3 punya inisiatif antara menarik Demokrat atau menarik PKS, ataukah sebaliknya PKS dan Demokrat ini berkoalisi menarik siapa kan gitu. Ya, bisa coba. Ya. Nah, kalau kita lihat faktor terakhir saya kira soal relawan. Ada seberapa kuat munculnya relawan-relawan politik ini yang mendukung pasangan capres. Karena ini juga bisa menentukan partai-partai atau paling nggak mempengaruhi keputusan elit partai untuk mencalonkan sosok capres-capres. Dan kita tahu untuk 2024 lalu Pak Jokowi kan juga didukung oleh munculnya menjamurnya kelompok relawan ini, ya. Yang kemarin kita dengar kan Mas Ganjar sudah banyak itu, yang ada berapa yang Ganjaris. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya muncul banyak para relawan dari capres A, B, C, D, E, kemudian partai-partai, elit partai kemudian mempertimbangkan itu, ya maka bursa capres 2024 ini bisa makin ramai, bukan lagi capres tunggal yang jadi masalah, tapi kesulitan para partai berkoalisi sama menentukan capres terbaiknya, karena bursa capres terlalu ramai. Dan tidak ada satunya daya akselerasi elektabilitas yang sangat menonjol sampai hari ini. Kecuali yang paling menonjol adalah siapa yang paling berkuasa di masing-masing partai itu yang bisa menentukan sosok yang bisa mencalonkan. Itu aja. Iya. Iya Mas, mungkin terakhir juga untuk ya teman-teman, mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan silakan ketik ya. Mungkin kita 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Mas, ini kan pemilu serentak ini kan semuanya akan digelar 2024. Pilpres, kemudian Pileg, kemudian apalagi Pilkada. Nah, ada enggak Mas pengaruhnya terhadap ini kan partai kan bisa dibilang sama-sama sibuknya juga Mas, mempersiapkan Pilpresnya, mempersiapkan kepala daerahnya juga, mempersiapkan legislatifnya. Itu bagaimana Mas? Gini, saya kira kalau kita lihat soal jadwal ya, yang pertama kan jelas Pilpres ya. Pilpres itu kan Februari ya, kalau nggak salah ya. Februari. Dan itu pertengahan apa ya? Saya Pileg, iya. Pileg dan Pilpres itu Februari. Pileg bulan apa itu? Februari Mas. Pilkada November. Ya, oke. Pilkadanya
setelah itu ya. Hmm. Nah, kalau saya kira gini, kalau pileg pilpres bersama-sama, kita punya pengalaman tahun lalu itu 2019, itu memang pada akhirnya konsentrasi partai juga terpecah. Ya. Elit untuk pileg sama pilpres. Tetapi juga begini, ada mungkin yang menerima dampak positif dan negatif. Contoh dampak positif gini, kalau kebetulan capres yang diusung oleh partainya itu memang disukai pemilih partainya. Nah, kalau itu sebaliknya, maka berpeluang suara mereka hilang. Contohnya kita tahu misalnya di beberapa daerah kayak di Aceh ya, itu suara legislatif yang dulu di dapil-dapil tertentu di Aceh, Nasdem itu dapat suara, dapat kursi, karena Nasdem ikut Pak Jokowi gitu ya, kemudian banyak pemilihnya suka lawannya Pak Prabowo waktu itu, maka pemilihnya kemudian resisten untuk memilih Nasdem, akhirnya kursi di sana berapa hilang. Dan itu terjadi juga di Sumatera Selatan, seperti itu, hanya juga kan gitu. Ya. Jadi itu berpengaruh, dan itu kalau untuk pileg, untuk kerja keras para dan kreativitas para caleg-caleg itu menjadi kuncinya juga ya, bagaimana dia menjelaskan partainya milih A sementara pemilihnya kemudian menginginkan sebenarnya presidennya dari lain. Itu satu itu gitu. Yang paling menonjol itu, yang tentu yang di luar itu faktor kedua adalah resources ya, sumber daya kampanye. Secara bersama-sama ya bisa, dalam arti itu bisa lebih hemat, tetapi faktanya kadangkala sangat costly dan melelahkan. Ya, karena konsentrasi dari tim kampanye itu antara pileg sama untuk pilpres ya, itu juga menjadi kendala lagi ya. Belum lagi kita ngomong faktor penyelenggara ya, kan lebih ramai lagi. Di 2019 juga ada isu, bahkan jumlah orang yang meninggal ya dari KPS juga mengenal di situ. Tapi kalau dalam kaitannya dengan pilkada, karena berbeda jedanya, saya kira tidak terlalu berdampak. Dampaknya tentu saja mereka yang jadi pemenang untuk pileg pilpres ya, tentu punya peluang resources yang lebih dibandingkan yang kalah ya untuk di bursa pilkada. Tetapi kalau formasi koalisi di pilkada itu kan selalu cair di daerah, jadi nggak bisa kita anggap linier bahwa di pilpres koalisinya seperti ini, di pilkada koalisinya akan muncul serupa. Saya kira itu juga hal yang berbeda. Ya, itu kira-kira. Iya, baik Mas. Ini tidak terasa ini kita sudah diskusi. Ini di sini sudah setengah 6 Mas, setengah 6 lebih. Kita berarti kalau setengah jam, setengah 5 berarti 1 jam lah kita sudah diskusi ini. Nanti dilanjut aja berikutnya. Iya, siap Mas. Iya, Mas, mungkin terakhir juga kita minta closing statement apa Mas untuk Pilpres kita ini 2024. Silakan. Ya, Pilpres itu kan istilahnya mekanisme demokrasi untuk menghasilkan pemimpin nasional terbaik, ya kan? Di sini tentu kita berharap muncul tokoh-tokoh yang bukan hanya populer tapi memiliki kompetensi. Nah, seringkali yang sering kita lupakan kan tokoh dia populer, bagus dan lain-lain, tapi soal kompetensi juga sering orang meragukan ya, kompetensi dan lain-lain. Maka yang ideal dia udah populer, dia elektabilitas tinggi, kompetensinya bagus, track recordnya bagus, karakternya juga bagus. Dan satu lagi yang terpenting, didukung oleh blok koalisi partai yang kuat juga, yang solid dan kuat. Ya, ketika misalnya proses kampanyenya maupun dia ketika terpilih dalam berkuasa, itu juga lebih enak dalam mengelola kekuasaan. Ya. Seandainya model koalisi, saya kira juga membutuhkan chemistry, bukan hanya personal, tapi juga kalau dalam background partai itu ideologi yang cocok ya. Tapi itu tidak perlu dikhawatirkan juga, karena di Indonesia ini perbedaan ideologi antar partai itu juga kurang terlalu menonjol ya di kalangan saya. Kalau di kalangan pemilih memang beberapa cukup. Tapi apapun kalau bisa Pilpres mendatang ya satu. Ya, jangan sampai muncul atau tidak sampai muncul satu pasangan calon. Tidak ada demokrasi. Ya. Kalau demokrasi lebih bagus pasangan calon yang jadi orang punya alternatif kan, pemilih lebih punya banyak alternatif, itu malah lebih baik. Ya,
makin banyak saya kira semakin lebih baik. 3 atau bahkan 4 orang punya peluang untuk memilih. Terus yang kedua muncul tokoh-tokoh baru. Itu saya kira juga penting sehingga publik juga tidak dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak punya pilihan. Disodori pilihan yang tidak bisa memilih gitu ya. Ya. Jadi lebih kompetitif. Terus kemudian juga saya kira juga poin kita belajar dari 2014-19, kita perlu juga mengelola potensi polarisasi ideologi ya. Nah, itu juga saya kira atas nama apapun, karena kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, maka koalisi-koalisi antara itu menentukan. Kan biasanya, makanya salah satunya misalnya saya berapa kali kalau ditanya, kalau misalnya dua calon gimana? Ya, itu bagus, tetapi ada peluang terjadinya polarisasi. Dan kita sudah melihat pengalaman itu di 2014-19. Apalagi misalnya, itu aja masih beruntung kita. Kenapa? Karena blok koalisinya adalah blok nasionalis religius. Coba kalau kita bayangkan, misalnya muncul satu blok nasionalis lawan satu blok religius. Partai Islam gerombol, partai ini gerombol gitu kan. Ini lebih polarisasinya kemudian lebih tajam lagi. Apalagi dibalut suku misalnya ya. Wah ini capresnya, oh ini orang Jawa, yang ini non Jawa. Waduh, lebih anu lagi suku masuk gitu, agama masuk, suku masuk, lebih rumit lagi nanti. Nah, yang begini-gini saya kira kita kelola dan antisipasi juga ya, supaya Pilpres itu bukan hanya bukan sekedar kepuasan untuk memenangkan saja, tapi juga bagian proses mengelola ya negara kita masa depan Indonesia gitulah. Kira-kira gitu untuk menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Dan pemilih itu juga punya peluang untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai warga negara yang aktif. Ya, menentukan masa depan sosok yang dipilih, dan orang yang dipilih ini menentukan masa depan Indonesia. Itu saya kira. Iya, teman-teman, itu tadi diskusi kita dengan Mas Nyarwi Ahmad. Menarik sekali ya. Ternyata masih banyak kemudian kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi 3 tahun ke depan ini. Masih panjang, masih banyak hal yang kemudian dapat berubah di menit terakhir, seperti itu ya Mas ya. Ya, Mas, mungkin kita ucapkan terima kasih ini sudah berbagi dengan Retimes ID. Semoga nanti diundang kapan-kapan, tidak bosan-bosan ya Mas, untuk diskusi-diskusi dengan kita. Ya, saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung dari tadi, untuk menantikan diskusi-diskusi kita yang menarik di minggu depan. Seperti biasa, hari Jumat kita akan menemani teman-teman untuk mengulas diskusi-diskusi yang menjadi pilihan pembaca Retimes ID. Mungkin itu. Terima kasih Mas Nyarwi Ahmad untuk waktunya. Saya Anna Mariani, Retimes ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Selamat sore. Iya, selamat sore.